Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dengan penuh sukacita. Kami menyambut kehadiran saudara dalam ibadah minggu kelima sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Siska Elizabeth DM Panambunan Lumonon. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 yang menyatakan, "Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.' Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Saudara-saudara, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, karena seringkali pelayanan-Mu melalui gereja terhambat oleh pikiran kami yang salah tentang pelayanan. Ampunilah kami, sebab kami tidak bersaksi melalui kehidupan kami tentang kasih-Mu, tetapi sebaliknya menebar kebencian. Ampunilah kami, sebab kami tidak menghadirkan damai sejahtera-Mu, tetapi sebaliknya yang kami kerjakan adalah memuliakan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, yang sering mengabaikan tanggung jawab untuk menopang pelayanan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah sebagaimana firman-Nya. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi putih dan bersih.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan berdiri. Setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, maka terimalah perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam surat Efesus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 dan 18, yang menyatakan, sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Demikian perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sebelum kita disapa oleh Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, Bapa pengasih, Kristus penyayang, karuniailah kepada tiap-tiap kami Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan tidak sekedar mendengar dan paham akan kehendak-Mu, dan berilah kami dimampukan melakukannya dalam hidup sehari-hari selaku orang yang beriman. Di dalam pengasihan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 yang menyatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah
awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bergaul akrab tidak menjamin seseorang untuk dapat mengenal satu dengan yang lain. Hal ini tampak dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Contohnya saja dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak, yang sehari-hari hidup bersama dalam satu rumah, namun seringkali tidak menjamin bahwa mereka saling mengenal dengan baik dan benar. Misalnya saja, ketika terjadi kesalahpahaman dalam relasi antara suami dengan istri. Sekian tahun hidup bersama, tetapi belum saling mengenal karakter dan kebiasaan masing-masing. Dan ini terjadi karena dalam membangun relasi yang di dalamnya ada komunikasi tidak terbangun dengan baik. Yang satu hanya mau mengerti dan memahami, yang satunya hanya mau dimengerti dan dipahami, tapi tidak mau belajar untuk mengerti dan memahami. Dan akhirnya ketika yang satu pihak berharap untuk dapat dimengerti dan dipahami, inilah yang seringkali terjadi sebuah konflik dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa hal ini terjadi? Karena ego yang ada pada diri manusia, sehingga hanya maunya saja yang dapat dimengerti dan dipahami, tetapi tidak mau mengerti dan memahami akan pasangannya. Dan masih banyak contoh lain dalam hidup ini yang memperlihatkan bahwa bergaul akrab tidak menjamin seseorang untuk dapat mengenal satu dengan yang lain, karena tidak mau belajar untuk mengenal dan memahaminya. Ternyata dalam relasi dengan sesama itu juga akhirnya mempengaruhi relasi dengan Tuhan. Dan tidak menutup kemungkinan orang yang katanya rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin hadir dalam persekutuan, namun tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika membaca Alkitab, ketika berdoa, dan hadir dalam sebuah persekutuan, dia hanya ingin dimengerti dan dipahami,
oleh Tuhan, tetapi tidak pernah mau mengerti dan memahami apa mau Tuhan di dalam hidupnya. Dan hari ini, ketika saudara dan saya membaca teks Alkitab dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36, yang dimana dikisahkan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, pergi ke atas gunung untuk berdoa. Dan ketika Yesus berdoa, tampaklah ada perubahan pada wajah Yesus dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, ketika melihat hal yang demikian, para murid tentunya menjadi heran. Apalagi dalam penglihatan juga tampak 2 orang yang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Tentu perasaan yang dialami para murid saat itu bercampur aduk. Ada keheranan pastinya. Maka tampak akhirnya dalam teks yang kita baca, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, yang 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Perkataan Petrus ini memperlihatkan bahwa Petrus yang adalah murid Yesus juga belum bisa mengenal dan memahami siapa gurunya. Sehingga ketika dia melihat satu hal yang berubah pada diri gurunya, ia dengan spontan mengucapkan perkataan yang di luar tentunya apa yang menjadi harapan dan keinginan Yesus. Namun yang terjadi setelah itu, keluarlah suara yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Perkataan ini tentu hendak menyadarkan para murid bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus seharusnya tidak perlu dikatakan. Dari sini kita dapat melihat yang pertama adalah relasi antara murid Yesus dengan Yesus tidak menjamin bahwa murid Yesus sungguh-sungguh mengenal siapa guru mereka. Yang kedua, dari kisah ini memperlihatkan kepada kita bersama siapa sesungguhnya Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia betul-betul anak Allah yang menjadi manusia. Kemuliaan ada atas diri Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini ketika saudara dan saya yang menyatakan diri sebagai orang beriman dan kemudian telah membangun hubungan yang baik dan akrab dengan Tuhan melalui tindakan-tindakan yang nyata yang seringkali saudara dan saya tampakkan, yaitu hadir dalam persekutuan, membaca Alkitab dan berdoa. Ada kalanya membuat saudara dan saya belum benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus.
Hal ini tampak ketika pergumulan hidup menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Kita meragukan akan kuasa Tuhan yang kita imani di dalam hidup ini. Kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya? Ataukah Tuhan memang meninggalkan saudara dan saya? Maka hari ini ketika timbul berbagai macam pertanyaan yang ada di dalam diri kita tentang Tuhan yang kita imani, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat, maka saat ini kita kembali diingatkan dan mendapatkan jawaban. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang hidup bersama dengan kita di tengah-tengah situasi sulit saat ini. Karena itu janganlah meragukan akan keberadaan dirinya di dalam kehidupan ini. Tapi teruslah percaya bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang turut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat disilakan duduk. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena saat ini, ketika kami masih diberikan nafas hidup oleh Engkau, yang di dalamnya tentu ada suka dan duka yang boleh kami alami, kami seringkali meragukan akan keberadaan-Mu. Namun saat ini, ketika kami telah disapa oleh Engkau melalui firman-Mu,
kami kembali diperlihatkan siapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang menjadi manusia, yang memiliki kemuliaan. Itu artinya, ya Tuhan, ketika kami mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ketika kami harus tetap hidup di dalam dunia ini, dengan segala peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Maka saat ini Bapa di surga, hamba menghampiri hadirat-Mu yang kudus bersama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami bersahati datang kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam dunia ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami adalah ciptaan-Mu, tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mungkin bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami di dalam dunia ini, terlebih ketika kami berada dalam gumul dan juang. Maka saat ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu, mulai dari jemaat anak sampai jemaat yang sudah berusia lanjut. Tuhan tolonglah mereka, Tuhan berikanlah hikmat kepada mereka. Mampukan mereka untuk selalu membangun relasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan-Mu, dan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Tuhan yang maha baik, sebagai manusia ciptaan-Mu ada saatnya kami lelah, kami marah, kami putus asa. Ketika persoalan di dalam kehidupan kami tidak pernah ujung usai. Tetapi kami percaya dalam setiap persoalan hidup yang boleh Tuhan izinkan kami alami, ada maksud dan rancangan-Mu yang indah yang akan Engkau nyatakan kepada kami. Maka saat ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kondisi tubuh yang lemah, dalam keadaan yang sakit, dalam proses pemulihan, baik itu yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit atau di tempat-tempat khusus lainnya. Tuhan, kiranya Engkau mau ada bersama dengan mereka. Keluarga yang mendampingi, Tuhan mau berikan kesabaran dan kekuatan serta kesehatan, sehingga mereka juga Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk saat ini mereka yang berada dalam kondisi fisik yang lelah, lemah, dan yang dalam keadaan sakit. Hamba juga berdoa untuk dokter dan para medis, obat-obatan yang dikonsumsi, makanan dan minuman, kiranya Engkau mau kuduskan semuanya, sehingga memberikan kekuatan dan pemulihan yang asalnya daripada-Mu. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dan berjuang dalam pendidikan mereka. Di tengah-tengah situasi sulit saat ini, kiranya Tuhan tetap berikan hikmat kepada mereka yang sedang menempuh pendidikan dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi.
Biarlah mereka tetap semangat melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pelajar maupun sebagai mahasiswa. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dan berjuang dengan pekerjaan, yang mencari Tuhan bukakan jalan, yang sudah mendapatkan tetapi harus mengalami berbagai macam persoalan. Tuhan, tolonglah mereka. Yakinkan mereka dengan pekerjaan yang merupakan berkat yang Kau berikan kepada mereka. Ketika diperhadapkan dengan permasalahan, biarlah mereka mau meminta pertolongan-Mu dan tetap bersyukur dengan pekerjaan yang mereka tekuni saat ini. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bergumul dan berjuang dalam relasi dengan sesama di dalam hidup ini. Baik itu di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga, maupun dalam kehidupan masyarakat di mana mereka tinggal, atau di dalam kehidupan dunia mereka bekerja, bahkan dalam persekutuan gereja-Mu. Jika saat ini terjadi hal-hal yang membuat satu dengan yang lain hilang akan kepercayaan, karena perbedaan yang ada di antara mereka, Tuhan tolong berikanlah hikmat atas mereka, agar mereka bisa membangun sebuah relasi yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Melihat perbedaan bukan untuk mencerai-beraikan, tetapi sebuah kekayaan yang dimana mereka saling menghormati dan menghargai, sehingga perbedaan itu memampukan mereka untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan dan impian bersama. Tuhan, hamba juga berdoa untuk dunia ini, yang dengan segala situasi yang ada, kiranya Tuhan mau berkarya di dalamnya, melalui setiap manusia yang ada. Terlebih bagi setiap orang-orang yang beriman kepadamu, agar mereka bisa menjalankan fungsi dengan bijaksana, sehingga dunia yang tercemar bisa menjadi terpelihara. Dunia yang saat ini tidak ada damai dan sukacita, melalui kehadiran manusia yang menyadari akan keberadaan dirinya dan selalu membangun relasi dengan Tuhan, akan mewujud nyatakan damai dan sukacita. Secara khusus ketika saat ini dunia sedang dilanda dengan pandemi, Tuhan tolonglah kami semua. Ampuni kami Tuhan, karena kami sadar kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan jangan biarkan kami masing-masing berjuang sendiri, tetapi biarlah kami mau saling bahu-membahu untuk bisa keluar dari situasi yang ada saat ini bersama dengan Engkau tentunya. Secara khusus hamba berdoa untuk kami yang ada di bumi pertiwi ini. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami, khususnya para pemimpin negeri ini, dari tingkat pusat sampai di daerah, dengan hikmat-Mu mereka bisa menjalankan fungsi mereka dengan tepat guna, sehingga melalui pemimpin-pemimpin negeri ini, semua masyarakat yang ada di bumi pertiwi ini senantiasa dapat merasakan kedamaian yang berasal daripada-Mu melalui tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka. Khususnya bagi kami yang ada di Jawa Timur, di kota Probolinggo ini dan sekitarnya. Kiranya Tuhan senantiasa berikan situasi kondusif dalam kehidupan bersama. Kami senantiasa saling menghargai dan menghormati. Kami datang kepadamu Tuhan menyerahkan pengharapan ini. Dan kami sadar bahwa hidup tidak hanya diperhadapkan dengan pergumulan, tapi ada sukacita yang juga boleh kami alami. Kiranya Tuhan senantiasa menerima bentuk syukur kami kepadamu dan mampukan kami untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun, sehingga ketika kami bersukacita,
kami tidak menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaan-Mu. Begitu juga sebaliknya, ketika kami mengalami pergumulan dan beban hidup yang berat, kami tidak hilang pengharapan. Tetapi dalam keberadaan apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap percaya Engkau ada bersama dengan kami. Gereja-gereja di muka bumi ini, dalam tanggung jawab pelayanan, hamba juga serahkan hanya kepadamu. Terlebih khusus gereja-gereja yang ada di kota Probolinggo ini. Teristimewa bagi kami, GPIB, Jemaat Immanuel Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami menyerahkan pengharapan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan menyanyi, memberi persembahan, dan dengan doa kepada Tuhan yang telah mengorbankan putranya Yesus Kristus demi keselamatan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Tuhan memberkati persembahan kita. Jemaat, mari berdiri dan mengucapkan doa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, sumber berkat dan hidup, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan kami sebagai saluran berkat demi nama-Mu. Berkati, kuduskanlah agar bermanfaat bagi pelayanan jemaat-Mu
dalam kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat disilakan berdiri, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan menjadilah pelaku firman di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan penuh sukacita. Ia yang mengutus kamu adalah setia dan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, lancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.